Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, senang sekali malam hari ini dapat menjumpai Anda kembali dalam Indonesia Menyapa Malam dan tentunya dalam program kita yang selalu hadir untuk memberikan panduan ataupun juga pemahaman terkait dengan energi sukses bisnis di malam hari ini yang tidak terasa sudah memasuki edisi ke-10. Dan juga sudah hadir di studio Pro 3 Jakarta bersama dengan Coach Margetti Herwin. Malam Coach. Ya, kabar Malam baik ya juga Coach ya? para pendengar RRI Pro 3 malam ini. Baik, apa yang akan kita bahas malam hari ini? Nah, setelah beberapa episode yang seru, malam ini lebih seru lagi karena saya mengundang seorang produk designer ya, tas kulit dan tenun dari kota Sawalunto. Tas kulit dan tenun dari kota Sawalunto. Kenapa saya undang namanya Bu Tia Hermoza? Ya. Nah, Bu Tia ini akan sharing bagaimana strateginya dia mempopulerkan produk lokal, Bang. Nah, itu dia. Apa saja sih sebenarnya menjadi tantangan, kemudian upaya strategi agar produk lokal kita itu bisa diterima? Iya, karena di edisi sebelumnya bahwa kalau kita mau menjadi UKM yang sukses dan naik kelas, maka kita harus punya identitas yang kuat terhadap apa yang kita tawarkan. Produk, jasa, atau apapun itu yang kita produksi atau kita berikan pelayanan terbaiknya kepada pelanggan kita, harus memiliki identitas yang kuat. Nah, di negara kita ini ya, di beberapa daerah itu memiliki produk-produk yang luar biasa, Produk ada fashion, kuliner, ya, bahkan craft ya. Nah, malam ini khusus yang pernah saya dampingi di kota Sawalunto. Jadi kita malam hari ini akan fokus membahas mempopulerkan produk kreatif tas kulit dan tenun Sawalunto. Coach Getty, kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Tia Hermoza, pemilik Kayana by Tia Oza di aplikasi Zoom. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam, selamat malam Coach. Malam Bu Tia. Kabar baik ya? Alhamdulillah, kabar baik. Iya, dan juga pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net, kalau Anda mengikuti siaran kami melalui visual, ini terlihat nih di belakang Bu Tia, ini produk-produknya nih Bu Tia ya? Iya, ini produknya Bu Tia. Jadi perpaduan tas kulit dengan tenun Sawalunto, begitu cantik, dan tujuan kita malam hari ini adalah bagaimana mempopulerkan karya tersebut untuk bisa diterima tidak hanya di lokal tetapi diterima di pasar internasional tentunya. Baik, sebenarnya tujuan besar yang ingin dicapai ini apa, Coach? Jadi kalau ada produk ya tradisional lokal yang mencerminkan budaya setempat, ini harus ada cara agar produk ini tidak terlihat terlalu kuno misalnya. Ini produk daerah. Nah, kalau saya pernah mengundang sebelumnya adalah fashion guru ya, namanya Pak Musa Widiatmojo, bilang kekinian. Nah, Ibu Tia ini berhasil membuat desain yang kekinian dengan produk tradisional dan ini handmade. Melibatkan masyarakat sekitar, melibatkan produk-produk dari wilayah lokal sekitar untuk diangkat sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan termasuk pelanggan dunia, pasar dunia, gitu. Jadi Bu Tia ini adalah binaan dari programnya Bank Indonesia. Jadi saya sudah pernah berbicara kepada para teman-teman UKM di Bukit Tinggi, dan saya juga punya kesempatan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah saya diundang ke kota Sawalunto. Dan melihat langsung Coach ya? Melihat langsung. Dan memang banyak produk lokal kita yang luar biasa, tapi lemah dalam strategi untuk mempopulerkannya. Identitas tadi. Membangun sebuah identitas itu yang penting sekali ya. Benar. Sebelum saya tanya-tanya, kita ngobrol dengan Bu Tia, saya juga undang pendengar Pro 3 yang ingin ngobrol langsung, bertanya, atau mungkin juga memiliki di bidang usaha yang sama nih Coach. Kami berikan kesempatan untuk Anda untuk dapat bersama kami di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712. Nah, Bu Tia mungkin bisa cerita juga kepada kita semua di sini proses kreativitasnya itu bagaimana, kemudian menghadapi dan menjawab tantangan yang tentu ini tidak akan mudah sebagai seorang pelaku usaha kreatif seperti ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya itu saya datang ke Sawalunto itu 2014. Waktu itu karena menikah, saya tinggal di Sawalunto. Nah, jadi waktu itu
kendalanya itu begini. Sawalunto itu terkenal dengan songket silungkangnya. Dan pada saat itu hanya berfokus pada pemakaian kain untuk kalau di sini orang bilangnya baralek. Acara nikahan seperti itu, acara formal. Nah, jadi karena saya sebelumnya kuliah di Jogja gitu ya, di mana ya kita tahu sendiri Jogja itu kota kreativitas gitu. Nah, jadi saya mikir di situ, oh kok di sini tidak ada ya yang mengembangkan kain itu dengan bermacam-macam produk turunannya seperti itu. Nah, kemudian diskusilah dengan suami, cuman karena saat itu kita punya usaha lain, kita juga punya konveksi seperti itu. Jadi kita memutuskan di 2015 itu, 2014-15 itu kita fokus dulu nih di konveksi seperti itu. Nah, kemudian waktu itu ada tim dari Backcraft. Jadi ada juga tim dari Backcraft datang waktu itu yang memberikan masukan gitu kan. Nah, kaos ini dikombinasikan dengan songket seperti itu, Pak. Nah, jadi oh iya ya, kenapa nggak kita coba lagi nih gitu. Nah, jadi kita mulai fokus karena si konveksi ini sudah jalan. Nah, di 2017 itu mulailah kita nih fokus untuk mengembangkan Kayana kayak gitu. Nah, cuman juga dulu itu berproses, semua itu berproses gitu kan. Ya. Kita juga tidak langsung dengan menggunakan kulit waktu itu. Jadi alhamdulillahnya ketika kita memulai usaha itu kita mendapat pendampingan juga dari BI, dari Bank Indonesia. Kita mendapatkan coachingan kayak gitu. Nah, kita juga mendapat seperti kayak tantangan gitu. Sebenarnya kita di-challenge gitu. Nah, bisa nggak bikin produk yang seperti ini gitu kan. Waktu itu di-challenge dengan kombinasi kulit sintetis. Nah, kita coba nih gitu kan. Walaupun, oh bisa nggak ya? Yaudah kita coba dulu. Terus bisa nggak dengan kombinasi kulit? Nah, akhirnya di situ kita menemukan, oh iya ya, ternyata memang si songket ini lebih baik dipadukan tuh dengan kulit gitu, jadi dia match ya antara bahan baku songket yang sudah ditenun manual dengan proses yang panjang gitu. Nah, ketika dikombinasikan dengan kulit tuh dia lebih match seperti itu, Pak. Oke. Apa yang menjadi sumber inspirasi ketika mendapat challenge kemudian menciptakan sebuah karya kreatif perpaduan antara tas kulit dengan tenun sawalunto? Tentu ini kan juga tujuannya membangun identitas tadi. Ini bagaimana nih prosesnya nih, Bu Tia? Nah, jadi kalau misalnya kita melihat misalnya batik nih, dia setiap daerah itu kan punya potensi, baik itu makanan, kain daerahnya pasti banyak, wastranya tuh banyak sekali seperti itu. Nah, di sini saya melihat kenapa ya kita tidak mengembangkan si songket silungkang yang biasa hanya sebagai ini bisa juga menjadi produk lain kayak gitu, yang mungkin looknya itu lebih trendy, bisa dipakai dengan semua kalangan seperti itu, dan juga ciri khasnya itu tidak hilang gitu. Mungkin kalau misalnya di saat itu sudah banyak nih tas batik atau tas tenun Lombok, tenun Bali seperti itu. Nah, kenapa nih Sawalunto tidak membuat juga seperti itu gitu? Jadi disitulah seperti tertantang sendiri nih gitu kan. Ya udah, kita buatlah produk itu gitu. Ya. Coach Katie, sebenarnya pelaku usaha kreatif seperti Ibu Tia ini apakah menjalani sebuah proses itu juga sama dengan membangun sebuah brand atau identitas tadi nih, Coach? Iya, jadi saya udah keliling ya, ke Aceh, ke Medan, ke Bukit Tinggi, sampai ke Ternate, Ambon gitu ya, sampai ke Pulau K Island gitu ya. Wow. Saya keliling ke beberapa pulau ya, hampir semua pulau sudah saya datengin langsung. Yang gede-gede ya, yang kecil belum. Jadi pada saat kita membangun sebuah produk untuk mendapatkan rezeki yang terus meningkat, yang perlu kita bangun adalah identitas dari usaha kita. Kalau kita cuma jual tas, banyak yang jual tas. Kalau kita jual baju, banyak yang jual baju. Tapi apa bedanya sih produk yang saya buat ini dengan baju orang lain? Dengan baju orang lain, dengan tas orang lain buat gitu ya. Ternyata kearifan lokal, budaya lokal setempat, kita memberikan story sehingga menghasilkan nilai, value. Karena orang itu kan beli value-nya, bukan beli produknya. Tapi kebetulan value yang dia beli dalam bentuk produk. Nah, disinilah muncul kreativitas yang nggak ada duanya. Ya, mungkin di kota Sawalunto sudah mulai ada yang mengikuti kreativitas tersebut, tapi pasti memiliki ciri khas yang beda-beda. Ya, kekhasannya kayak di Jogja itu ada batik. Saya juga dampingi nanti teman-teman Jogja Fashion Dunia.
Wow, Ini ya. mereka akan berpameran di luar negeri. Mereka akan menunjukkan bahwa produk mereka nggak kalah dengan produk di luar negeri. Dan kita ini membuat sebuah produk yang mungkin premium, jadi bukan produk massal, produk hasil karya yang ada nilai budayanya, dan kita mengangkat pengusaha-pengusaha lokal sehingga mereka itu lebih modern, dan ini butuh kolaborasi. Karena Bu Tia di sini nggak mungkin memproduksi semuanya sendiri kan gitu ya. Dan melibatkan masyarakat sekitar, mengedukasi juga, terus memberikan gambaran bahwa kekinian itu seperti ini, sehingga mereka terbuka. Karena mereka mungkin ada di suatu kota yang tidak berinteraksi dengan orang luar, tapi banyak anak muda, anak milenial sekarang. Bahkan saya waktu ke kota Sawalunto ini ada desainer muda yang suka pameran di dunia, dia ambil bahan dari tenun silungkang untuk mereka pameran di luar negeri. Dan ini akan mengangkat karena orang luar itu lebih menghargai hasil karya yang memang ini ada sejarahnya gitu, dibanding sebuah fashion yang hanya mengandalkan tren, mengandalkan sebuah desain. Tapi kalau ada cerita, ada satu sejarah dari pembuatan produk lokal itu yang menarik. Ini yang harus dibangun sama beberapa pengusaha lokal. Makanan, craft, fashion gitu ya. Ini Indonesia ini kaya. Artinya tidak bisa secara individual ya. Harus secara kolaborasi. Zaman sekarang adalah zaman co-opetition, bukan kompetisi lagi. Kompetisi udah ketinggalan. Kita harus berkompetisi, kita harus berkolaborasi sehingga semuanya untung. Semuanya untung. Dan buyer dari luar pasti akan punya link dengan logistik lokal kita untuk bisa mengetahui mana potensi-potensi yang mereka punya pasarnya. Nah, ini saya juga punya klien saya yang memang seorang pengusaha logistik yang sekarang banyak membantu UKM untuk ekspor. Bayarnya pun dia yang mengenalkan sehingga terjadi transaksi dan akhirnya produk-produk kita bisa dijual di pasar dunia nih. Artinya tadi kalau mendengar cerita dari Bu Tia, ada coaching di sana, ada metode coaching, kemudian melihat peranan penting atau sumber daya yang begitu besar, ada inkubasi juga di dalamnya. Ini bagaimana cara kerjanya itu, metode coaching yang tepat, kemudian dalam suatu inkubasi mereka tetap fokus kreativitas untuk menjawab tantangan, bahkan menciptakan suatu identitas yang memiliki value yang besar ini. Jadi coaching itu bukan mentoring, coaching itu bukan training, tapi coaching itu menggali potensi. Saya bertanya kepada para pebisnis, para UKM untuk mereka menemukan apa sih yang unik, apa sih yang kuat, baru disesuaikan dengan apa value yang mau diberikan, siapa segmen marketnya, channel-channel apa yang cocok. Nggak semua channel diikuti, karena bisa saja pasarnya nggak ada di situ. Tetapi dengan mereka paham siapa segmennya, apa yang dibutuhkan dari pelanggan, mereka akan membuat sebuah strategi yang tepat. Karena yang tahu mereka. Pengembangannya barulah di situ. Dan kita bantu mereka untuk mereka memahami konsepnya. Strategi itu gampang. Kadang-kadang strateginya bagus, digital marketingnya bagus, tapi kok nggak laku ya? Karena tidak sesuai dengan permintaan pasar yang dituju gitu. Nah, itu yang kita latih sehingga mereka ini bisa tumbuh dan bisa belajar, dan akhirnya mereka jadi mengerti dan paham untuk menjalankan bisnisnya selanjutnya. Saya ingin dengar dari pengalaman Bu Tia selama masa coaching tadi, kemudian inkubasi dan bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak di dalamnya. Gimana nih Bu Tia selama ini? Nah, jadi memang benar yang disampaikan Coach Getty tadi. Nah, dari program coaching itu kita tentunya lebih banyak sharing. Kita bisa menyampaikan permasalahan kita seperti apa, kita menemukan solusi, dan ketika proses inkubasi itu kita bertemu dengan banyak teman-teman baru seperti itu, dan di sanalah kita berkolaborasi gitu, karena memang saya sendiri pun memproduksi beberapa item barang itu juga berkolaborasi dengan pengrajin lain gitu, karena tidak bisa sendiri gitu. Misalnya permintaan 1 bulan yang kapasitasnya banyak untuk souvenir kantor misalnya, nggak akan mungkin saya sendiri gitu. Jadi ya kita bertumbuh bersama-sama gitu, bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Itulah fungsinya inkubasi tadi nih Coach ya. Jadi dan ini membangun kebersamaan, tetapi memang ruang kreativitas itu sangat terbuka dalam proses itu, Bu Tia. Iya, jadi
mungkin ketika kita di daerah dulu, saya merasakan sekali manfaatnya sebelum coaching itu. Ya. Mungkin kami yang di daerah ini ngerasa ketika melihat teman yang punya usaha sama tuh rasanya tuh kompetitor seperti itu gitu kan. Nah, setelah di coaching gitu kan, ibaratnya kita mendapatkan pencerahan gitu loh. Ternyata tidak selalu nih yang usahanya sama itu kompetitor. Bisa jadi mereka itu adalah mitra kita nantinya gitu kan. Nah, kita akan membutuhkan mereka suatu saat gitu, dan ternyata memang itu. Jadi ketika bertemu kita komunikasi gitu. Nah, ternyata banyak sekali juga insight baru gitu. Jadi kata kompetitor itu sudah hilang nih, sejak coaching itu sudah hilang gitu. Mungkin suatu saat yang mereka lah mitranya saya seperti itu. Tapi dalam prosesnya ini apa yang kerap menjadi tantangan yang memang bersama-sama harus dipikirkan untuk bisa menghadapi hal itu semua, Bu Tia? Tantangannya jadi memang pertama kita itu di kebutuhan pengrajinnya seperti itu, Pak. Kalau kita di daerah itu terasa sekali di pengrajinnya. Jadi yang memang bisa mengerjakan permintaan itu sesuai dengan sesuai dengan permintaan buyer, karena kan buyer ini ya satu orang permintaannya banyak seperti itu gitu kan, dan dengan limit waktu yang pendek seperti itu. Nah, jadi di situ kita makanya kita ada juga forum seperti itu kan, dari dengan itu kita membentuk forum sendiri. Ini aku punya orderan nih, siapa yang bisa bantu seperti itu. Nah, ini waktunya segini gitu. Jadi kadang dari situlah akhirnya dari yang teman-teman, oh ini bahan baku aku kok sekarang jelek ya gitu. Oh ini ada loh di sini gitu. Nah, jadi dari situ akhirnya permasalahan yang tadinya masalah itu ternyata bisa sama-sama diselesaikan seperti itu, Pak. Nah, mungkin dari Coach Getty juga pengalaman-pengalaman seperti itu tuh kan selalu kerap muncul ya Coach ya, dalam usaha UMKM kita ataupun industri kreatif kita. Nah, sejauh mana ini hal-hal seperti ini memang betul-betul memerlukan suatu pemikiran besar bahwa ini adalah yang saat ini kita hadapi, tetapi nanti ini akan menjadi seolah seperti template yang akan bisa kita tangani dengan mudah ini, Coach. Iya, jadi untuk kita cepat sendirian bisa lari, tapi untuk jadi besar nggak bisa sendirian. Kita harus bersama-sama. Nah, contohnya kolaborasi itu begini. Ada fashion dari tenun silungkang, dia bikin baju, dia perlu tas, dia perlu pengrajin tas. Terus dia perlu juga sepatu untuk supaya seragam nih. Sepatu, baju, selendang, tas. Bahkan perhiasan. Nah, dengan bersinergi seperti ini, melakukan pameran fashion show. Nah, ini kan banyak melibatkan desainer nih, ada desainer perhiasan, ada desainer craft, desainer fashion, dan tujuannya satu, untuk memperkenalkan kepada pasar bahwa satu daerah itu punya keciri khasannya, dan semua orang yang ada di daerah itu berusaha untuk memperkenalkan budaya mereka yang unik. Disitulah mendatangkan pariwisata, mendatangkan rezeki. Bukan cari rezeki, rezeki yang datang, uang yang datang. Bukan cari uang, tapi kenapa kompetisi itu terjadi? Karena semua mau cari uang, semua mau untung. Tapi kalau bisa datengin orang, datengin pasar, itu uangnya datang, nggak usah repot-repot. Dan wilayah kita Indonesia itu sangat berpotensi memiliki hal itu. Makanya saya udah kemana-mana nih, Ruth, udah ke Sumatera, Kalimantan, besar-besar itu udah. Iya, ya, dan punya keciri khas masing-masing dengan karakter masing-masing. Saya diberi kesempatan bicara, kadang-kadang cara berpikir saya itu berbeda dengan cara berpikir kebanyakan orang. Karena sebenarnya sesuatu yang berbeda itu, orang melakukan zip, kita melakukan zap. Orang melakukan zap, kita melakukan zip. Tinggal bagaimana kita membawa bahwa ini loh yang Anda butuhkan karena ada nilai. Tetapi kalau kita cuma jual produk, kita tidak mengerti bagaimana menjualnya, kita tidak membuat sebuah ide kreatif ya di produk kita, di baju kita, itu hanya sebagai produk aja, nggak ada nilainya. Itu tadi kata pentingnya yang saya highlight tadi. Sendiri bisa berlari kencang, tapi tidak bisa besar. Itu tadi. Artinya potensi yang ada, yang mungkin selama ini kita anggap sebagai kompetitor, ternyata itu adalah rekan kita untuk menjadi besar. Karena dari situlah kita bisa memiliki atau memahami potensi
potensi yang ada, dan ini yang sudah dijalankan oleh Ibu Tia bersama dengan Coach Getty. Coach, nanti kita lanjut lagi ya ngobrolnya. Dan silakan pendengar, dalam Xbis malam hari ini kami nanti undang Anda di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Selamat malam dan salam sehat. Ya, terima kasih. Selamat malam, salam sehat Pak Abdullah. Ya. Ada Pak Agung di Jakarta. Ya, berikutnya Pak Agung, selamat malam. Selamat malam, Mas Iya. Rudi dan Pak Dery dan yang lain narasumber yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung. Iya, ini kan kalau masalah perdagangan apapun itu kan kita melihat situasi kondisi ekonomi di negara tempat kita berdagang ya. Ya. Apakah itu daya beli sedang menurun atau sedang naik? Nah, kebetulan daya global dan daya Indonesia lebih mirip, lebih kurangnya mirip ya. Ya. Karena memang dagang beberapa macam yang dialami kita pedagang ternyata hasilnya tidak sebanyak tahun lalu. Kemungkinan kesimpulannya seperti itu. Ini pertanyaan saya begini, bagaimana kita mensiasati kondisi yang sedang terjadi ini, yang daya beli masyarakat sedang turun terhadap usaha kita supaya kita bisa naik gitu pendapatannya. Kalau bisa melebihi tahun lalu, kalau sama ya alhamdulillah, kalau lebih ya alhamdulillah banget gitu ya. Seperti itu misalnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Coach, mungkin bisa menanggapi Ibu Indra tadi. Apa yang menjadi identitas dari tas kulit dan tenun Sawalunto? Ya, kalau identitas nanti mungkin Bu Tia yang jawab. Saya jawab yang Pak Agung. Bagaimana supaya kondisi turun, bisnis kita tetap naik? Daya beli tetap atau daya beli tetap. Makanya tadi di awal saya bilang kalau orang beli produk kita bukan karena uang, bukan karena dia lihat mahal dan murah, tapi dia pengen memiliki karena dia tertarik dengan produk, keunikan dan punya kebanggaan memilikinya. Saya orang Sawalunto, merantau lama, sudah tidak balik ke Sawalunto. Kayaknya kalau saya beli baju, beli tas, saya melambangkan orang Sawalunto, kampung saya. Identitas tadi kembali. Identitas tadi. Ya. Karena begitu saya pakai, orang tanya ini tenun apa? Karena dia tidak melihat gitu kan. Ya. Dan dia mungkin sudah lupa, oh ini tenun Sawalunto. Ini ada maksudnya, ini ada artinya. Jadi kalau ada acara barale, kata Bu Tia tuh barale tuh pesta pernikahan. Kita orang Padang tuh nyebutnya barale karena saya orang Minang juga. Orang Minang. Jadi waktu saya ke Bukit Tinggi tanya, Coach Minangnya di mana? Minangnya Jakarta. Kalau gitu restoran Padang dong Minang. Saya udah nggak punya kampung karena memang kakek saya ke Jakarta itu juga dengan beberapa keluarga. Jadi memang udah nggak banyak kenal saudara di Sumatera Barat. Jadi kalau kita bikin produk karena keunikan, karena nilai-nilai yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, dan pasar kita adalah pasar yang punya uang, bukan pasar yang susah uang. Jadi jangan samain produk kita dengan produk umum. Ya, kalau kita jual di marketplace itu banting-bantingan harga. Umum, jadi harga di situ. Produk-produk UKM ini kalau taruh di marketplace ya kalah harganya. Karena pasar di marketplace nyari yang murah, bukan nyari yang bagus atau nyari yang unik. Makanya kita harus bangun channel kita sendiri, bangun website kita, bangun IG kita, bangun cerita, advertorialnya, keunikannya, ikut pameran. Pasar kita ada di situ. Jangan dipaksain marketplace. Marketplace cari tas. Saya butuh tas, nggak butuh yang unik. Saya nyari tas, bukan nyari value tentang tas tradisional. Nah, ini yang harus dipahami. Jangan semuanya disamain. Oh, digital, semua ikut digital. Belum tentu Tidak juga. bisa seperti itu ya. Nggak bisa. Kita analisa pasar kita ada di mana gitu. Eksklusif tapi untuk inklusi begitu ya. Nah, mungkin Bu Tia bisa jawab tentang identitas. Identitas tenun dari Silongkang ini. Jadi kalau identitasnya songket Silungkang itu kan memang sudah terkenal sejak lama gitu Pak. Dengan motifnya, ciri khas motifnya, ciri khas warnanya gitu. Boleh nggak dikasih lihat tasnya Bu Tia? Bu Tia kasih lihat tasnya dengan tenun sehingga Nah, cuman kalau sekarang jadi kalau saya memang untuk motifnya ini memang kita pesan khusus gitu kan Pak. Jadi sesuai dengan penempatannya gitu. Jadi bukan bahan baju yang kita potong, kita tempel gitu, tidak gitu. Jadi kayak dari segi warnanya seperti itu. Nah, kayak motif-motif ini kan memang motif yang pucuk rabuang gitu kan, manggi gitu. Nah, itu kan memang motif-motif Minang seperti itu sebenarnya. Nah, jadi
ketika misalnya dipakai, orang kan taunya mungkin ini sebutannya kalau sekarang tenun Minang seperti itu kan. Ya. Di Minang kan banyak ya, ada padesike, ada yang lainnya gitu kan. Dan kalau untuk yang songket silungkang ini memang ya orang sudah tahu gitu. Ya. Insya Allah sudah tahu. Dan Jadi karena memang didesain untuk tas kulit ya. Ya, Ya, tetapi tidak meninggalkan identitas dari tenunnya tadi. benar. Hmm. Jadi Bu Tia ini desainnya menarik-menarik. Iya, Karena desainnya udah kekinian. Nah, Bu. iya. Nah, itu tas apa tuh, Bu? Nah ini jadi kita kombinasikan mungkin karena kan warnanya kulitnya itu lebih ke apa ya, hitam gitu kan, lebih jadi kita untuk menonjolkan si songketnya ini gitu. Ini slingback seperti itu. Nah jadi kita kontraskan di warna songketnya gitu. Tapi ini jujur betul-betul menjawab ataupun ini kekinian loh. Iya. Iya, kekinian banget dengan pemilihan desain motifnya bahwa ini adalah tenun dari Sawalunto. Iya, Tetapi tidak seperti yang dipakai di baju. iya. Disesuaikan dengan Produk. iya, Iya. dengan ininya atau ruangnya adalah tas kulit tadi ini. Iya. Baik. Dan ini uniknya di Silungkang, Mhm. mereka memang warga sekitar asli Silungkang yang membuat tenun ini. Oke, warga setempat berarti Warga ya? setempat. Dan mereka saat ini memiliki generasi muda yang juga mereka giatkan untuk meneruskan. Karena ini bahaya nih kalau generasi mudanya nggak ada yang mau terusin kan hilang gitu. Berkelanjutan. Nah ini pemerintah kota setempat Ruth, juga menggalakkan supaya generasi mudanya mau. Ya, ya. Tapi ini satu lagi, kenapa kayak Bu Tia ini bukan cuman bisnis tapi ada yang namanya idealis kota ya Sawalunto ini yang dibawa sama Bu Tia untuk jadi menarik. Menarik ya. Kita sudah punya intan berlian di daerah kita sendiri. Kenapa kita cari lain emas di buat negeri lain? orang gitu? Mending kelola sendiri aja. Iya. Baik ya. Kita kembali dengar lagi nih Coach. Ada dua, ada Ibu Marlina di Padang, kemudian Pak Abbas di Bandung. Bu Marlina, selamat malam. Selamat malam Bu, silakan Bu. Halo, Bu Marlina. Bu Marlina. Ya, Ya, Bu silakan Bu. Marlina, mohon Terima maaf kasih. volume radionya bisa dimatikan dulu Bu agar tidak delay. makasih. Iya, Iya. Iya, terima kasih. Ini di HP bisa didengar Bang Rudi ya. Iya. Ini sama Bang Rudi bersama nih ya. Iya, makasih. Jadi gini loh Bang Rudi, saya kan baru berapa ya 3 kali baru ya. Ya. Mhm. Ya, dengar apa nih? Energi Ya, sukses acara bisnis. ini. Ekspis ini Bu ya. Oh, ada bisnis ya. Mhm. Jadi saya mau langsung aja nih ya, walaupun Silakan, Bu. Silakan. Saya mau ke coach nih ya. Ke coach ya, ke saya Bu. Coach Getty. Iya Bu. Saya mau belajar nih ya sama Coach Getty nih. Suaranya bagus loh Bang Rudi. Bisa jadi presenter juga nih. Siap. Pastilah. Jadi saya mau belajar nih sama ya siapa Bang juga lah ya, Bang Ya. Getty. Yes Bu. Gimana caranya nih? Saya udah lama stagnan nggak kerja ya. Saya kalau belanja ini tunggu dulu ya. Apalagi nih Sawalunto dekat lah ya dari sini Iya, ya. Jadi caranya belajar itu gimana ya cara makut? Memulainya begitu ya Bu ya. Iya, iya. Bukan, salam kenal dulu ya. Salam kenal dulu, Bu Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Getty. Ya, ya, ya. Baik. Caranya sama Bang Getty ini belajar gitu ya. Edukasinya menarik banget, bahasanya apalagi. Oke. Suaranya merdu sekali. Ini udah muji-muji banget. Ini udah 3 kali saya cermati ya. Iya Bu. Aduh, suaranya menarik banget gitu. Caranya sama Bang Getty ini gimana? Oke. Apa pilih Instagram? Juga nomor HP-nya atau gimana? Boleh Ya. Bu. Jadi Baik. sekarangnya sama Bang Getty nih ya, coach ya. Ya. Oke, Bu Marlina ya. Nanti dijawab ya Bu ya. Ya. Coachnya juga ini banget ya. Iya. Terus sama Anies, sama Mutia. Baik, ya. Ya udah, saya pengen tahu udah punya Siap. toko apa enggak gitu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Makasih ya, Bang Marlina. Rudi. Ya. Iya. Jadi para pendengar Pro 3 yang ingin tahu saya searching aja di Google. Di Google banyak loh. Ya, Tadi saya searching itu banyak banget, banyak materi-materi yang Margetti. bisa. Saya bisa punya website coachmargetti.com. coachmargetti.com. Iya. Baik. Tapi nanti saya bantu Siap. eja. Tapi Iya. saya terima dulu Pak Abbas di Bandung. Silakan Pak Abbas. Pak Abbas, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Ya. Saya setuju apa yang disebutkan oleh coach tadi ya. Mhm. Ya. Nah, memang setiap kreativitas dan karya kita buat itu harus memiliki rasa sendiri terhadap kepribadian ataupun daerah kita. Tapi dalam hal
ada hal yang paling sukar untuk dihindari, yaitu kejenuhan. Ya, percaya tidak percaya itu pasti akan terjadi. Yes. Nah, kedua, bahan baku. Bahan baku apabila satu barang tersebut sangat wow, pasti ada orang yang mencoba untuk merusak, menghalang-halangi persediaan bahan baku. Yang kan untuk tradisional, bahan yang seperti bersifat internasional seperti kita di Indonesia ini aja, tebu apa segala macam, di gula aja ada yang merusak. Ini harus diwaspadai ya. Sebab seperti sebut kos tadi yang latah, memang bahasa kita ini bahasa latah gitu. Bahkan bahasa internasional lainnya banyak yang latah gitu. Ya, seperti batik ada yang rusak lagi di luar negeri. Itu tadi susah untuk membedakan mana yang benar-benar buah kualitas, mana yang pecundang gitu. Oke. Ini yang produk yang harus kita waspadai dalam kreativitas. Saya juga orang suka membuat kreasi apapun itu, maupun elektronik, maupun benda-benda yang bersifat kayu, maupun kain dan segala macam. Cuma saya memiliki batas waktu daripada permasalahan kejenuhan orang dalam mengonsumsi barang tersebut. Itulah Indonesia. Baik. Salam waras, terima kasih. Terima kasih Pak Abbas di Bandung. Silakan Coach. Dan ini saya bantu nih untuk websitenya Coach Margetti ini Anda dapat akses melalui internet Anda, Coach Pelatih COACH disambung dengan Margetti atau margetty.com. Anda akan dapat melihat seluruh profilnya dan seperti tadi mungkin juga membantu apa yang ditanyakan Bu Marlina nih Coach. Ya, saya menulis website saya dari tahun 2008, sudah 16 tahun. 16 tahun ya. 16 tahun saya menulis pengalaman, saya sudah dampingi mungkin ribuan lebih ya UKM. Karena setiap puluhan ribu lebih kali ya. Karena dari tahun 2008 setiap bulan itu saya ketemu dengan ratusan atau ribuan UKM yang saya dampingi secara publik speaking saya, atau saya dampingi di beberapa program kementerian atau korporasi, dan juga mereka belajar secara daring maupun secara langsung. Karena memang kita punya batasan, apalagi saya punya batasan waktu. Tapi saya punya para coach-coach saya yang sekarang menjadi asosiat saya yang merupakan tadinya klien saya. Mereka tumbuh bisnisnya berlipat-lipat, omsetnya meningkat. Terus mereka mau ngapain lagi? Saya ajak, kalau mau, ayo kita bantu lagi pengusaha yang lain sehingga mereka memiliki certified, ya? Saya sertifikasi, saya beri license-nya untuk bisa menggunakan metodologi saya. Oke. Dan untuk belajar, ya kalau Bu Lina tadi ada di daerah Sumatera Barat, hubungi aja Bu Tia. Bu Tia juga mau berbagi karena Bu Tia pernah mengikuti kelas saya, dan beberapa teman-teman di Bukit Tinggi itu ada binaan saya dari Brilliantpreneur, dan mereka itu adalah pengusaha UMKM yang saya bilang jangan mau jadi UKM seumur hidup. Jadilah UKM yang meningkat sekarang jadi kelas menengah dengan omset sudah di atas 400-500 juta. Dan tahun lalu saya dampingi ada sebuah pebisnis yang naiknya 1.500%. Wow. Dia UKM, tapi omsetnya yang tadinya cuma puluhan juta jadi ratusan juta. Oke. Dan kalau itu kebetulan cuma sebulan, ini 3 bulan, 4 bulan berikutnya tetap segitu, stabil. Bahkan sudah disebar ke 50 area yang lainnya. Artinya Coach, sekaligus ini terakhir menutup sebagai obrolan kita di XBIZ seri ke-10 ini. Artinya bagaimana kalau begitu membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa lokasi ataupun wilayah mereka itu memiliki potensi sumber daya lokal yang luar biasa. Jangan punya mindset pedagang pada saat mau membangun identitas produk Anda menjadi populer. Karena kalau kita punya mindset pedagang, kita jual, kita bersaing dengan orang yang hanya mungkin beli, jual. Kita kan berproses. Kalau berproses itu ada biaya yang harus kita buat. Ada energi yang harus kita bangkitkan kepada orang-orang sekitar. Jadi harga itu harusnya nggak jadi masalah kalau kita bisa menjelaskan dengan benar identitas produk kita. Value-nya tadi. Value-nya tadi. Coach, saya ini reseller, nggak apa-apa. Karena seorang produsen produk lokal yang kreatif, dia perlu reseller-reseller yang jago. Reseller-reseller yang bisa menceritakan value. Bagian dari kolaborasi lagi. Karena orang yang jago buat biasanya nggak jago ngejual. Orang yang jago ngejual tidak jago ngebuat. Iya, betul. Makanya ekosistemnya dibangun. Dan itu berproses. Iya, saya banyak diundang dan saya bicara. Jangan paksakan Anda jadi CEO. Chief Everything Officer, semua mau dilakuin sendiri. Karena satu, takut produknya dibajak, takut
Takut itu hilangkan dari pikiran Anda. Kalau Anda tidak tumbuh, makanya Anda takut. Tapi kalau Anda tumbuh, Anda ada yang baru lagi, Anda riset lagi, Anda buat yang baru lagi, produk Anda diambil orang nggak ada masalah. Karena kreativitas tanpa batas. Saya seorang coach. Coach Getty bagi materi nanti diambil orang gimana? Nggak ada masalah, silakan gunakan. Karena saya tumbuh terus. Saya terus punya metodologi terbaru, cara terbaru. Jadi orang selalu mengikuti kita. Nah, kalau mengikuti ya selalu di belakang kita, nggak akan bisa ke depan kita gitu. Baik, kalau untuk Bu Tia, di mana nih pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net itu bisa melihat atau bahkan bisa beli langsung nih Bu, produk dari tas kulit yang dipadukan dengan tenun sawalunto ini? Bisa menghubungin di IG kita, Instagram, di Kayana by Tia Oza. Kayana ya, Kayana by Tia Oza ya? Iya, by Tia Oza. Atau juga nanti di WhatsApp bisa juga. Iya, sukses ya Bu Tia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan bosan-bosan kalau saya undang lagi di acara yang berikutnya ya. Siap. Oke, Coach Getty, terima kasih juga. Sama-sama, terima kasih. Ya. 1 menit Rudy. mungkin Coach, sebagai penutup kita obrolan kita malam hari ini, memberikan motivasi buat kita semua. Silakan. Popularitas itu adalah asli dari apa yang Anda kembangkan dari kreativitas ide original Anda. Bukan dibuat, bukan dibentuk, atau bahkan dibuat di setting. Artinya diri kita sebenarnya sudah memiliki autentifikasi tadi. Kita punya autentifikasi dan Anda perlu coach untuk membuat potensi diri Anda itu tumbuh, bahkan tidak ada yang bisa menyaingi. Terima kasih, luar biasa buat Anda, sukses, energi sukses bisnis. Nantikan edisi 11 tentu dengan bahasan yang lebih menarik lagi dalam Dialog X-Biz malam hari ini. Terima kasih pendengar Pro 3, terima kasih pemirsa RRI Net. Ibu Tia, terima kasih. Coach Getty, terima kasih banyak. Terima kasih Rudy. Assalamualaikum. Dan tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000